Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita hari ini bertemu lagi di dalam ibadah online persekutuan doa GMI Titus. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, saya persilakan kita semua untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang pertama. Ya, shalom, selamat malam jemaat yang terkasih. Kita akan tiba pada saat merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam keterbatasan kami ya Bapa, kiranya Engkau
Begitu juga jemaatmu yang mendengar, seringkali ketika mendengar fokus kami kemana-mana, seringkali pikiran kami kemana-mana. Kiranya belas kasihan daripada Tuhan ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema yang saya ambil adalah beriman pada Tuhan bukan pada uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu ketika kita membaca berita atau surat kabar di media, menurut saya ada berita yang begitu membuat hati saya kadang gelisah dan khawatir, yaitu mengenai situasi perekonomian di Indonesia. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, sejak COVID-19 ini menyerang Indonesia, itu keadaan ekonomi Indonesia, keadaan finansial Indonesia itu lama-kelamaan mulai turun, dan hingga hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa keadaan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Bahkan kalau kita lihat berita, bahkan Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa keadaan ekonomi Indonesia itu semakin hari semakin lemah dan semakin memburuk. Tapi ini tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh negara yang terkena COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, turunnya pendapatan negara ini membuat situasi perekonomian di Indonesia semakin lemah. Situasi ekonomi yang semakin lemah membuat situasi ekonomi setiap dari kita hari ini menjadi semakin sulit. Yang biasanya kantongnya tebal, ya, sekarang nggak ada isinya. Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama mengalami atau beberapa dari kita ada yang mengalami hal demikian. Karena wabah COVID-19 kita kehilangan pekerjaan kita, bahkan kita kehilangan isi dompet kita, bahkan kita juga kehilangan uang simpanan kita, uang yang kita tabung, tapi karena kita sudah tidak bekerja, kita harus memakai tabungan kita. Perlahan-lahan situasi ekonomi kita hari ini semakin buruk. Jika saya tanya, bagaimana situasi ekonomi Anda hari ini? Anda pasti punya jawaban masing-masing. Apalagi ketika melihat isi dompet, bukan? Pasti kita punya kesimpulan masing-masing bagaimana situasi ekonomi kita hari ini. Hari ini kita masih bisa berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Kita patut bersyukur karena banyak orang di luar sana yang hari ini tidak memiliki uang sama sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar melalui satu kitab, Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah situasi ekonomi yang sulit, terkadang kita jadi terus-menerus memikirkan keadaan ekonomi kita, terus-menerus memikirkan, aduh gimana nih saya gak punya duit, aduh gimana nih besok saya gak punya uang lagi, aduh gimana bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Kita memikirkan uang sampai terkadang kita tuh lupa memikirkan Tuhan. Kita lupa memikirkan bagaimana relasi saya dengan Tuhan di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hari ini kita belajar, janganlah kamu menjadi hamba uang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika ditanya soal uang, kebanyakan orang itu berpikir bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa uang. Begitupun saya, hidup tanpa uang itu adalah satu pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya berada di sekolah teologi, Bapak Ibu. Dulu sebelum saya masuk sekolah teologi, cita-cita utama saya adalah saya pengen jadi orang yang sangat amat kaya. Karena bagi saya, manusia kalau nggak punya uang itu satu nggak dipandang. Manusia kalau nggak punya uang nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia kalau nggak punya uang tidak akan bisa menikmati hidup. Tetapi ketika saya masuk sekolah teologi, saya harus beberapa kali mengalami situasi tidak punya uang sama sekali. Jadi Bapak Ibu pernah satu kali di satu kelas, dosen saya itu bertanya, manusia bisa nggak hidup tanpa uang? Lalu karena saya berpikir manusia tidak pernah bisa hidup tanpa uang, saya langsung jawab ke dosen saya, nggak bisa Bapak. Lalu dosen itu bilang apa Bapak Ibu? Bukan anak Tuhan kamu. Dia bilang kayak gitu. Ketika dosen saya mengatakan saya bukan anak Tuhan karena saya berpikir saya tidak bisa hidup
tanpa uang. Dosen saya ini mengatakan, kalau kamu anak Tuhan, kamu harus hidup dengan Tuhan, bukan dengan uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ada di dunia ini, seringkali kalau bicara soal uang, kita tuh berpikir begini, manusia tidak bisa hidup tanpa uang, sama seperti pikiran saya dulu. Lalu yang kedua adalah saya tidak bisa apa-apa atau memenuhi kebutuhan saya jika tidak ada uang. Ini pemikiran yang kedua. Banyak orang beranggapan kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa mencukupkan kebutuhan saya. Saya bahkan tidak bisa mencukupkan kebutuhan diri saya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita berpikir seperti ini, berarti kita sedang tidak percaya kemahakuasaan Tuhan, bukan? Lalu yang ketiga, seringkali orang juga berpikir seperti ini, saya tidak cinta uang, tapi saya butuh uang. Saudara, dulu kita pernah belajar bahwa kebutuhan manusia itu ada premier dan sekunder. Lalu yang ketiga itu tersier. Premier itu kebutuhan yang berkaitan dengan nyawa kita. Contoh misalnya kebutuhan primer yang pertama itu makan, rumah, kesehatan. Kalau tidak ada makan, orang bisa mati. Kalau tidak ada rumah, orang bisa mati karena tidak terlindungi oleh rumah. Lalu kalau misalnya kita bicara lagi kebutuhan yang sekunder, itu kebutuhan-kebutuhan tambahan yang sesungguhnya ada atau enggak ada, itu tidak berpengaruh dengan kehidupan kita. Contoh misalnya, saya tidak punya mobil, itu tidak berpengaruh apa-apa dengan kehidupan saya. Tetapi kalau kebutuhan primer yang pokok, itu berpengaruh di dalam kehidupan saya. Contoh makan, itu berpengaruh di dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak makan 1 minggu bisa mati. Kalau saya tidak punya rumah, saya tidur di jalan, nyawa saya bisa terancam, bisa tidak terlindungi nyawanya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, zaman dulu tidak ada uang. Zaman dulu orang menggunakan metode tukar menukar. Saya punya beras, Anda punya daging lebih, saya punya beras lebih. Saya kasih Anda beras saya, Anda kasih saya daging Anda, ya. Ya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang saya tidak cinta uang, tapi saya butuh uang, sebenarnya ini seperti dalih, Bapak Ibu. Seperti dalih sebenarnya saya cinta uang, tapi saya nggak mau mengakui. Karena pada dasarnya, kalau butuh, dulu kita tidak butuh uang. Dulu manusia perekonomiannya tidak pakai uang, Bapak Ibu, tukar menukar, barter. Lalu semenjak ada uang, kita menjadikan uang sebagai kebutuhan untuk membeli barang-barang yang kita mau. Jadi kalau saya berpikir, Bapak Ibu, saya tidak cinta uang, tetapi saya butuh uang, ya memang. Tetapi ingat, ketika kita butuh uang, apakah kita menjadikan uang itu prioritas di dalam hidup kita? Saya dan Anda butuh uang. Transaksi kita segalanya sekarang pakai uang. Tetapi bagaimana jika Tuhan mengizinkan kita tidak punya uang? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung meninggalkan Tuhan ketika kita tidak punya uang? Atau kita langsung marah sama Tuhan ketika kita tidak punya uang? Ingat, ketika kita butuh uang, bukan berarti uang itu menjadi yang pertama, utama, dan terpenting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Firman Tuhan juga meneruskan, setelah dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang, lalu dikatakan lagi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa, Bapak Ibu? Hari ini apa yang kita punya di atas meja makan itu cukup untuk kita. Sekalipun lauknya cuma tempe goreng atau ikan asin, itu yang cukup bagi Anda dan saya. Lalu kalau misalnya kita lihat isi dompet kita hari ini, nggak ada yang merah yang angka nolnya banyak, ya itu berarti yang cukup buat Anda. Anda hari ini punya di dompet cuma 15.000 atau 200.000, itu yang cukup bagi kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Hari ini cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tetapi sayangnya banyak orang menganggap cukup itu yang begini. Kalau uang saya tabelnya segini, itu baru cukup. Cukup sama dengan lebih, Bapak Ibu. Lalu kalau uang saya cuma segini, ya, ini nggak cukup. Ini bukan cukup, ini kurang namanya. Padahal ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita hari lepas hari. Lalu kalau di atas meja makan tersedia makanan yang seperti ini baru cukup dan ini baru enak buat saya. Saya bisa bersyukur, doanya pun semangat. Tapi kalau yang dekat
dalam keuangan. Cukup itu artinya pas. Kita butuh uang hari ini, Tuhan sediakan. Pas itu artinya tidak lebih, tidak kurang, tapi pas untuk kita dan kebutuhan kita hari ini. Di dalam doa Bapa kami, kita dicukupkan, bukan dilebihkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam hal makan dan minum, cukup itu bukan berarti enak. Anda makan pakai nasi dan bawang, enak ya? Kalau boleh jujur gak enak. Tapi itu cukup untuk membuat Anda dan saya kenyang, dan cukup untuk membuat Anda tidak kelaparan sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sama-sama mengerti ketika firman Tuhan katakan cukupkanlah dirimu. Berarti apa yang ada pada kita hari ini, itulah yang cukup untuk kita. Ketika kita berharap pengen makan yang enak-enak terus, maka apa yang tersedia di meja makan hari ini tidak cukup bagi kita. Ketika kita berpikir bahwa cukup itu selalu bicara soal apa yang berlimpah, maka apa yang kita punya hari ini tidak akan ada artinya, karena bagi kita itu tidak cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi beberapa orang makan itu adalah hal yang penting. Ada orang yang harus selalu makan mewah, ada orang yang selalu harus makan enak, tidak bisa makan sederhana, tidak bisa makan dengan telur doang, gak bisa makan dengan satu sayur doang. Sehingga ketika di rumah dia mendapatkan hidangan yang tersedia di meja itu hanya nasi dan sayur bening, biasanya dia akan merasa tidak cukup. Dia akan pesan makanan yang lain. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama akan menyaksikan satu video bahwa apa yang kita rasa tidak cukup, ternyata itu satu berkat yang sangat amat berguna bagi orang lain. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Bapak Ibu lihat, apa yang tidak kita syukuri, apa yang kita katakan tidak cukup, itu berkat bagi mereka. Pak Ogah ini artinya yang suka minta uang parkir ya Bapak Ibu. Itu sama bawang goreng doang ya Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir, dia bilang saya hari ini ulang tahun, makanya saya makan pakai telur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita yang suka uring-uringan? Kalau orang Jawa bilang tuh uring-uringan atau marah-marah gitu ya. Ketika kita dapati lauk di atas meja makan, itu cuma telur atau cuma sayur yang kita gak suka. Tapi Bapak Ibu ketika melihat video seperti ini, bukankah harus kita sadar bahwa apa yang tersedia hari ini di atas meja makan kita, sekalipun kita nggak suka, tapi itu cukup bagi Anda dan saya. Latihlah kebiasaan hidup cukup mulai dari meja makan Anda. Apa yang tersedia di meja makan itu cukup untuk Anda dan saya. Apa yang tersedia hari ini di dalam dompet Anda itu cukup untuk Anda dan saya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mungkin di dalam benak kita pun terpikir, kenapa saya tidak boleh jadi hamba uang? Manusia kan butuh uang, saya kerja untuk uang, saya kerja untuk menghasilkan uang, anak istri saya butuh uang, saya hidup makan butuh uang, semuanya butuh uang. Kenapa saya tidak boleh jadi hamba uang? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat ketika kita jadi hamba uang, berarti kita bukanlah hamba Tuhan. Bicara soal hamba Tuhan, siapa sebetulnya hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah setiap orang yang mengaku anak Tuhan, setiap orang yang mengaku sebagai murid Yesus, dia adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya bicara jabatan di gereja, saya hamba Tuhan, Bu Suwira hamba Tuhan, tetapi Anda semua yang mengaku percaya kepada Yesus, kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau Anda dan saya bukan hamba Tuhan, lalu kita hamba siapa Bapak Ibu? Apakah kita hamba dunia atau hamba uang? Kita semua adalah hamba Tuhan. Ketika kita menjadi hamba uang, kita bukan lagi hamba Tuhan. Kenapa saya tidak boleh menjadi hamba uang? Yang kedua juga, karena
dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh jadi hamba uang? Karena kita punya janji Tuhan. Janji Tuhan adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa saya dan Anda tidak boleh mengandalkan uang? Karena kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Kenapa Anda dan saya tidak boleh memprioritaskan uang di dalam hidup kita? Karena kita punya Tuhan yang harus kita prioritaskan. Kita punya Tuhan yang lebih dahulu memprioritaskan Anda dan saya. Maka kita harus berpegang pada janji. Sekalipun hari ini di dalam dompet Anda tidak ada uang, tapi pegang janji Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seharusnya orang Kristen lebih takut tidak setia sama Tuhan daripada tidak punya uang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang menghambakan dirinya pada uang adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan dan janji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya tahu kita semua sama-sama butuh uang. Tetapi ketika kita menjadikan uang sebagai segalanya di dalam hidup kita, ketika kita sampai melupakan Tuhan karena kesulitan ekonomi, itu artinya Anda dan saya sedang tidak percaya kepada Tuhan dan janji-janji. Mungkin kalimat ini beberapa orang merasa, contohnya ngomong doang. Ya udah, contohnya gak usah digaji aja kalau gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang ujian hamba Tuhan itu adalah apa yang dikorbankan. Saya yakin dan percaya kita semua sama-sama punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini, jika ditanya, apakah uang penting? Apakah uang saya butuhkan? Tentu saya akan menjawab, saya butuh uang. Tetapi apakah uang prioritas di dalam kehidupan saya? Saya memang tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya punya kenangan akan penyertaan Tuhan di masa lampau. Bapak Ibu, pertama tadi saya ceritakan bahwa dulu saya berpikir manusia tidak bisa hidup tanpa uang. Tapi hari ini saya yakin dan percaya saya bisa hidup tanpa uang, tapi saya tidak bisa hidup jika tanpa Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sering kali dulu Tuhan mendidik saya dengan cara yang begitu luar biasa. Saya pernah satu kali tidak ada uang untuk pergi pelayanan. Saya nggak mau pinjam uang teman, karena saya yakin Tuhan akan menunjukkan caranya untuk memelihara saya. Saya tunggu hari Minggu saya harus pergi pelayanan. Lalu saya pikir dalam diri saya, kalau sampai hari Minggu saya nggak punya uang juga, saya akan pergi jalan kaki. Karena memang kebetulan dari lokasi kampus saya ke tempat praktek itu tidak terlalu jauh, tapi cukup capek juga kalau jalan, gitu ya. Cukup buat betis bengkak. Jadi Bapak Ibu, saya bilang saya nggak mau pinjam uang, saya mau lihat bagaimana Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saya untuk besok. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari Sabtu saya masih belum punya uang sama sekali. Hari Minggu pagi tiba-tiba teman saya datang ke kamar saya itu udah lupa kalau dia punya utang sama saya. Dia bilang, kayak ini aku ganti uang yang kemarin. Hari itu jadinya saya nggak jalan kaki, Bapak Ibu, memang cuma 20.000. Jadi dengan berbekal 20.000 saya pergi pelayanan. Saya nggak jadi jalan kaki, tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan saya. Begitu banyak kenangan dan pembelajaran yang Tuhan berikan kepada saya tentang bagaimana kita bisa hidup tanpa uang. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tetapi kita bisa hidup tanpa uang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini keyakinan akan pemeliharaan Tuhan itu cukup untuk kita. Itulah yang menjadi bekal. Anda dan saya, mungkin beberapa dari kita punya juga kenangan seperti saya, di mana Tuhan mencukupkan kebutuhan saya dengan cara yang unik dan begitu ajaib. Jika kita tidak punya kenangan ini, atau kita lupa bagaimana Tuhan pernah mencukupkan kebutuhan saya dengan cara yang ajaib dan luar biasa, jika kita lupa, mari kita hari ini ingat kembali. Jika kita tidak punya kenangan ini atau pengalaman seperti ini, mintalah sama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam
Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita melatih diri kita untuk tidak menjadi orang-orang yang memprioritaskan uang di dalam hidup kita, tetapi kembalilah kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekian renungan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam kerajaan surga, terima kasih jika hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan akan menjamin dan menyertai hidup kami sepanjang jalan. Tuhan, kami tahu bahwa kondisi perekonomian bangsa kami, bahkan kondisi perekonomian kami hari ini tidak ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami memahami itu ya Bapak sebagai fakta yang kami jalani hari ini, dan kami yakin Tuhan tahu pergumulan perekonomian setiap jemaat di tempat ini. Bapak, di dalam segala pergumulan ini, kami mau berkata bahwa kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami kesulitan sendirian. Tuhan akan memberkati kami, dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami pada hari ini. Maka ya Bapak, janji-Mu membuat kami yakin bahwa kami adalah orang-orang yang bisa hidup tanpa uang sekalipun. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kami, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya ya Bapak, hari ini kami bisa hidup sekalipun keadaan ekonomi kami sulit. Tuhan akan menolong setiap jemaat-Mu, menguatkan iman mereka, meneguhkan iman mereka, supaya di dalam kondisi yang sulit ini mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka boleh semakin setia bertekun dengan Tuhan. Mereka boleh semakin setia mengalami janji-janji Tuhan. Mereka boleh semakin setia bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, kita akan melanjutkan untuk menyanyikan pujian yang kedua. Padamu
gembira. Mari kita bersama-sama berdoa untuk 3 pokok doa ini terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur karena Engkau adalah Allah yang memiliki hidup kami, Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang mendengar segala keluh kesah kami, dan Allah yang akan menolong kami tepat pada waktumu dan seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini kami bersyukur ya Bapak jika kami masih boleh mengikuti persekutuan doa sekalipun secara online. Hari ini juga kami rindu berdoa untuk gereja kami. Ada begitu banyak kegiatan yang akan diadakan secara online. Tuhan Kau yang menolong supaya setiap kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar, setiap peralatan yang digunakan boleh berfungsi dengan baik, dan melalui pelayanan online ini kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk tim yang merekam dan mengedit video. Tuhan yang tolong berikan kesehatan, kekuatan selalu untuk Miss Leni dan Isabel. Kiranya Tuhan yang menolong juga agar mereka terus diberikan sukacita di dalam melayani Tuhan ya Bapa. Biarlah apa yang mereka lakukan untuk Tuhan menjadi berkat bagi diri mereka sendiri. Bapak, kami juga itu berdoa untuk Bok Suwira yang akan berkhotbah di dalam minggu ini. Tuhan yang berkati persiapan beliau, Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi sekolah metode 11. Kita doakan situasi belajar dan mengajar online dapat tetap berjalan lancar. Kita doakan juga ujian kenaikan kelas secara online yang sedang berlangsung kiranya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Mari kita sama-sama berdoa untuk 2 pokok doa ini. Bapak, kami bersyukur sekolah metodis boleh berada di dalam lingkungan Titik Kuning, menjadi berkat, bahkan menjadi saluran misi Tuhan, di mana di dalam sekolah ini setiap orang boleh mendengar kisah kasih Tuhan, di mana setiap orang yang bersekolah di sini boleh belajar tentang bagaimana Engkau mengasihi dunia ini, bagaimana Yesus menebus kami semua dari segala dosa. Bapak di dalam surga, saat ini sekolah kami sedang menjalani proses pembelajaran online. Ada begitu banyak keterbatasan yang kami jumpai ya Bapak. Ada begitu banyak kesulitan yang kami temukan ketika kami melakukan proses pelajaran online ini. Tuhan, tetapi di tengah kesulitan ini, ajarkan kami, siapapun yang terlibat di dalamnya, baik guru ataupun siswa, boleh belajar dengan bertanggung jawab. Dan kami sebagai guru, kami rindu ya Bapak, bahwa kami boleh tetap dengan sungguh mempersiapkan materi yang kami ajarkan secara online, sehingga materi-materi yang kami siapkan ini boleh memperlengkapi anak didik kami di dalam menyongsong masa depan mereka. Tuhan, kami menolong setiap anak didik kami di dalam segala kesulitan mereka. Tuhan yang memberikan kepada mereka juga satu pengharapan di dalam Kristus, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berani di dalam bercita-cita. Mereka juga boleh menjadi anak-anak yang cerah di dalam masa depannya. Jadikan mereka saluran berkat Tuhan. Bahkan kami rindu ya Bapak, setiap anak yang sudah mendengar bagaimana kasih Yesus diberitakan, mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Mereka boleh memberikan diri mereka dibaptis. Mereka boleh mengikut Tuhan dengan setia. Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk setiap orang tua yang hari ini harus menjadi guru bagi anak-anaknya. Kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran, dan biarlah melalui proses pembelajaran online ini, hubungan antara anak dan orang tua boleh semakin akrab lagi. Terima kasih ya Bapak, kami juga rindu berdoa untuk ujian kenaikan kelas yang sedang berlangsung. Kami rindu setiap anak boleh bertanggung jawab dengan baik dengan ujiannya, dan kami juga rindu ya Bapak bahwa setiap anak-anak kami memperoleh hasil yang baik di dalam ujiannya. Tetapi sekali lagi ya Bapak, semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di dalam setiap hal yang terjadi di dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita doakan agar penyaluran bantuan dana atau sembako dari pemerintah itu dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari aksi korupsi. Karena Bapak Ibu, banyak sekali berita bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dikorupsi dan tidak sampai di tangan yang tepat. Mari kita sama-sama mendukung pemerintahan dan kebijakannya dalam doa. Kita juga berdoa agar virus ini cepat berlalu dari dunia kita. Kita juga doakan agar presiden kita diberikan kekuatan dan kesehatan dan juga kebijaksanaan agar setiap peraturan yang dikeluarkan untuk menanggulangi COVID-19 dapat tepat sasaran.
Kita juga berdoa agar setiap warga Indonesia mau berkontribusi dalam menaati peraturan pemerintah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga teringat kondisi bangsa dan negara kami, bahkan kondisi dunia hari ini ya Tuhan. Tuhan, ketika virus COVID-19 ini melanda dunia ini, Engkau melihat bagaimana setiap manusia bergumul ya Bapak. Engkau melihat bagaimana satu bangsa yang besar bergumul karena hadirnya virus ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil untuk Kau lakukan ya Bapak. Bahkan virus ini pun kami yakin dan percaya atas kemahakuasaan Tuhan. Jika Kau mengizinkan hari ini virus ini hilang, maka itu semua akan terjadi. Tetapi ya Bapak, kami mau taat pada kehendak Tuhan. Kami mau taat pada rencana dan rancangan Tuhan. Dan dengan iman kami yakin dan percaya bahwa semua rancangan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Bapak, di dalam kerajaan surga Engkau juga tahu pergumulan bangsa Indonesia. Ketika dana disalurkan bagi rakyat-rakyat membutuhkan, kami tahu ya Bapak, pasti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan. Tuhan, Engkau yang menolong. Berikan hati mereka belas kasihan supaya mereka tidak menggunakan dana bantuan ini untuk kepentingan mereka pribadi. Ajarkan mereka ya Bapak untuk memikirkan rakyat kecil. Ajarkan mereka untuk memiliki rasa empati terhadap rakyat Indonesia ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau yang menolong setiap warga Indonesia yang hari ini kesulitan untuk makan. Tuhan, yang selalu berikan berkat-berkat-Mu ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu untuk memberkati dan mencukupkan kebutuhan satu bangsa ini. Maka kami yakin dan percaya ya Bapak, Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan bangsa ini. Di dalam sistem pemerintahan kami ya Bapak juga telah dikeluarkan berbagai peraturan untuk menanggulangi virus ini. Tuhan, kiranya melalui peraturan ini, virus ini boleh ditangani dengan baik. Kami juga teringat tim medis yang berada di garis depan. Mereka mengorbankan banyak hal untuk menyembuhkan pasien. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjauhkan dari mara bahaya, Tuhan yang melindungi mereka dari tertular virus COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau yang menolong setiap pemerintahan kami, berbelas kasihannya ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan jalan keluar bagi bangsa dan negara kami untuk boleh menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bapak, di dalam kerajaan surga, kami juga rindu berdoa untuk setiap warga Indonesia yang ada. Mereka boleh mengikuti peraturan pemerintah dengan baik. Mereka boleh menaatinya dengan baik. Sehingga apa kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sia-sia, melainkan dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, tolong bangsa kami. Tuhan, tolong dunia kami. Bapak, kami juga rindu berdoa ya Tuhan. Kiranya di dalam situasi ini, ajarkan kami untuk boleh tetap menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi jemaat GMI Titus. Doakan untuk jemaat lansia, ada Ailai Kim, Ailai Swan, Ailai Wang Ciki, Mama Ibu Eli, Aceh Bundian dan istri, agar diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan. Kita juga berdoa agar dalam situasi hidup yang dialami setiap jemaat GMI Titus boleh tetap kuat dan teguh dalam iman kepada Kristus. Kita juga doakan setiap jemaat yang masih harus bekerja atau jemaat yang sedang dirumahkan, kiranya diberikan daya tahan tubuh yang kuat dan juga diberikan sukacita selalu. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami juga rindu berdoa untuk jemaat kami yang hari ini ada di dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Kami mengingat Ailai Kim, Ailai Swan, kami mengingat Ailai Wang Cini, Mama dan Bu Eli, kami juga mengingat Aceh Bundian dan istri. Tuhan, di masa tua mereka, kiranya Tuhan karuniakan damai sejahtera. Tuhan karuniakan sukacita, bahkan Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka boleh menjadi orang-orang tua yang menjadi teladan bagi kami ya Bapa. Teladan di dalam iman dan teladan di dalam kehidupan. Tuhan yang menolong kehidupan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan kepada mereka stamina yang baik sehingga mereka boleh terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat
Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, bahkan berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang kuat. Berikan juga kepada mereka selalu sukacita di dalam menghadapi kondisi hidup yang Kau percayakan hari ini ya Bapa. Kiranya setiap jemaat-Mu boleh mengalami cinta kasih Tuhan di dalam kondisinya hari ini. Kiranya setiap jemaat-Mu boleh merasakan sukacita dan penghiburan yang daripada Tuhan di dalam kondisi hidupnya hari ini. Kiranya juga jemaat-Mu boleh terus-menerus bertumbuh di dalam iman dan semakin teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak, kami juga rindu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini masih harus terus bekerja dan mereka yang hari ini harus dirumahkan dan kehilangan pekerjaan karena virus COVID-19 ini. Tuhan yang menolong, memberikan kepada setiap mereka sukacita, memberikan kepada mereka kecukupan selalu, memberikan kepada mereka selalu kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka, dan biarlah mereka boleh sabar menantikan jalannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan sama-sama berdoa bagi setiap jemaat GMI Titus yang hari ini ada dalam kondisi sakit. Kita berdoa bagi Bapak Petrus yang hari ini masih harus menjalani proses cuci darah. Kita juga berdoa untuk Bapak Yao Choi yang ada dalam kondisi stroke. Juga kita doakan keluarganya agar diberikan kekuatan dan selalu sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Berdoa juga untuk Mama Calvin. Kemarin saya dengar proses operasinya memang agak sulit karena masalah pengurusan BPJS dan masalah waktu operasi yang terus-menerus diulur. Kiranya ini boleh diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk Mama dari Ciliting, kiranya selalu diberikan kesehatan dan diberikan iman kepercayaan. Berdoa juga untuk Bu Suwira di dalam pemulihan kesehatannya pasca operasi. Kita juga doakan untuk Papa dari Kowilis yang terkena Parkinson. Kiranya kita juga mendoakan supaya beliau boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa juga untuk Aila Kim yang kakinya sedang sakit. Beliau tidak bisa lagi terapi di rumah sakit karena dokternya tidak ada. Jadi kita sama-sama berdoa supaya Aila Kim selalu diberikan kesehatan. Terlebih Aila Kim juga harus terus bekerja di dalam kondisi yang kurang sehat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, di dalam kerajaan surga kami juga rindu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini ada dalam kondisi sakit atau masih dalam proses pemulihan dan masih dalam proses pengobatan. Kami teringat ya Bapak untuk Bapak Petrus di dalam proses cuci darah ini. Tuhan yang menolong supaya beliau boleh menjalaninya dengan sabar dan tabah. Berikan kekuatan, berikan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan berikan juga satu hati yang terus-menerus mengingini untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun beliau berada. Di dalam masa tuanya ini kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Ajak Petrus supaya beliau boleh terus-menerus dengan semangat menceritakan cinta kasih Tuhan bagi setiap orang di sekitarnya. Berdoa juga ya Bapak untuk Bapak Yao Choi di dalam keputusasaannya dengan kondisinya hari ini. Tuhan, Kau yang menolong, Engkau yang memberikan selalu sukacita, semangat, bahkan harapan yang baru. Engkau berikan juga bahkan hatinya kelemah lembutan untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Bahkan kami rindu ya Bapak, satu keluarga ini boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Berdoa juga untuk Cieni, mamanya dan juga saudara-saudaranya yang menolong mengurus Bapak Yao Choi. Berikan selalu kesabaran, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu ya Bapak tidak mudah mengurus orang yang sakit. Kiranya Engkau yang terus memberikan Cieni dan keluarga sukacita di dalam mengurus Bapak Yao Choi. Berdoa juga ya Tuhan untuk Mama dari Calvin, di mana proses operasinya masih simpang siur, masih belum ada kejelasan. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang melancarkan semua operasinya dan prosesnya. Kiranya Mama Calvin boleh cepat ditangani dan boleh cepat dioperasi. Kiranya Tuhan yang menolong beliau satu keluarga mencukupkan kebutuhan mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk Mama dari Ciliting. Kiranya Tuhan yang terus menjaga kesehatannya dan biarlah melalui masa tua ini juga Mama Ciliting boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidupnya. Berdoa juga untuk Bu Suwira yang masih ada dalam masa pemulihan. Tuhan yang menolong melalui obat-obatan yang dipakai, biarlah boleh mempercepat proses pemulihan Bu Suwira sehingga boleh kembali melayani seperti sedia kala ya Bapak. Di dalam kondisi ini biarlah Bu Suwira juga boleh terus-menerus mengalami cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Berdoa juga ya Tuhan
Berdoa juga ya Tuhan untuk Aila Kim yang hari ini juga ada dalam kondisi kurang baik, di mana kakinya terus-menerus sakit karena tidak bisa terapi lagi. Tuhan, Kau yang menolong, memberikan kesembuhan. Di mana Aila Kim juga harus masih bekerja, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan melindungi Aila Kim juga Aila Iswan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam kita hari ini dengan membacakan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。